Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan yang sungguh mulia bagi masing-masing kita. Ajakan Kristus untuk Anda dan saya. Khususnya kita yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Bagaimana kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita dapat pergunakannya itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya dengan memasuki sukacita dan duka cita. Tapi sebelumnya saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 2 ayat 3. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka. Yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Saya merasa yakin bahwa kegembiraanku akan menjadi sukacita bagi kamu semua. Jadi bila kita mempunyai hati yang senang, hati yang bergembira, pada saat kita berada di lingkungan kita, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan sukacita itu. Sebagaimana Yesus, sebagaimana juga di sini dikatakan ada Paulus, dikatakan pada saat dia menuliskan surat kepada setiap jemaat-jemaat itu. Pada saat dia datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Jadi dimanapun kita berada, biarlah kita dapat menciptakan akan roh perdamaian. Kita mempunyai mungkin salah pengertian atau salah paham, itu adalah hal yang wajar. Tetapi bagaimana kita dapat menyelesaikan semua itu dengan sebaik-baiknya, sehingga sukacita surga itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Dalam pergaulanmu dengan orang-orang lain, taruhlah dirimu di tempat mereka. Ikutlah di dalam perasaan mereka, kesukaran mereka, kekecewaan mereka, sukacita mereka, dan duka cita mereka. Jadi dimanapun kita berada, saat situasi apapun yang kita hadapi, biarlah kita juga dapat membaur dengan mereka. Kita juga dapat merasakan apa yang orang-orang sekeliling kita rasakan. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, dia juga memberikan hal-hal yang positif kepada setiap orang. Dia selalu memberikan kedamaian surga itu kepada orang-orang yang dia temui. Itulah Yesus kita yang memberikan teladan yang luar biasa. Perkenalkan dirimu kepada mereka. Kemudian lakukan kepada mereka bagaikan engkau bertukar tempat dengan mereka. Engkau mengharapkan mereka demikian memperlakukanmu. Ini adalah peraturan kejujuran yang benar. Ada pernyataan lain dari hukum. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini di dalam Matius 22 ayat 39. Dan inilah isi pokok dari ajaran para nabi. Ini adalah suatu prinsip surga dan akan dikembangkan di dalam diri semua orang yang layak untuk persahabatan yang suci itu. Jadi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat kita menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus, mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, maka otomatis kita akan mengasihi sesama kita. Yang terlebih dahulu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita berada
di lingkungan kita, disitulah kita akan menunjukkan akan kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Ya, jika orang ingin memperlakukan kita dengan baik, maka kita pun akan memperlakukan orang itu dengan baik juga. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, biarlah kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga ya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan pada saat kita mau mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya. Di sini juga dikatakan bahwa dan inilah isi pokok dari ajaran para nabi. Ini adalah suatu prinsip surga dan akan dikembangkan di dalam diri semua orang yang layak untuk persahabatan yang suci itu. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita memanggil kita dengan panggilan yang sama, tapi kita mempunyai talenta yang berbeda-beda untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah talenta itu kita dapat kembangkan, ya, sehingga itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, dan dikatakan prinsip surga itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat kembali, ya, bagaimana para nabi di zaman dahulu, ya, mereka juga menghadapi tantangan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita tidak mengalami apa yang para nabi itu alami. Ya, mereka mempunyai kehidupan yang betul-betul ya ditentang. Ya, mereka harus bekerja sendiri, mereka harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, tidak ada siapa-siapa yang dapat mengerti kehidupan mereka, hanya Tuhan saja. Ya, disinilah mereka diajarkan, ya, menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu, mempunyai iman. Ya, iman itu sama seperti kita menaiki tangga. Kita akan naik tangga yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita mundur atau kita turun. Ya, disitulah maka kita merasa bahwa diri kita ini tidak berdaya. Kita merasa bahwa kita tidak bisa sanggup lagi untuk melangkah. Ya, tetapi bagaimana Tuhan kita? Bila mana kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Dia, kita harus bulatkan hati kita, ya, bahwa inilah kita harus mempunyai kepastian. Kehidupan ini saya sudah ambil, biarlah Tuhan yang akan menuntun saya. Tuhan sudah memimpin saya dan pastinya Tuhan akan memimpin kita untuk seterusnya. Ya, jangan kita gentar, jangan kita takut. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kaidah emas adalah prinsip sopan santun sejati. Dan ilustrasinya yang paling benar tampak di dalam kehidupan dan tabiat Yesus. Oh, betapa lembut dan indahnya sinar yang memancar dalam kehidupan juru selamat kita setiap hari. Ya, jadi juru selamat kita yaitu Yesus, ya, sudah memberikan kita teladan, sudah memancarkan akan sinarnya untuk kita. Ya, Dia mempunyai kehidupan yang begitu sempurna. Dia rela turun ke dunia ini untuk menjadi teladan bagi manusia. Dia juga 100% manusia, tetapi bagaimana Dia menjaga atau memagari dirinya supaya Dia tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi itu. Ya, makanya dikatakan bahwa Yesus, ya, Dia tidak berdosa, tetapi Dia hidup di tengah-tengah orang yang berdosa. Itu adalah hal yang paling sulit sebagai manusia biasa. Tetapi bagaimana Yesus mempunyai hubungan yang baik dengan Bapaknya, sehingga kehidupannya Dia serahkan kepada Bapaknya, sehingga ada batasan-batasan yang harus Dia jalani. Dia turuti semuanya itu. Ya, karena penurutan itu sangat penting. Penurutan itu yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ya, penurutan kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ya, baiklah kita doakan dengan sepenuh hati kita, ya, supaya setiap firman yang kita sudah pelajari, biarlah itu yang akan menjadi, ya, suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Orang-orang dengan siapa Kristus tinggal bersama akan dikelilingi dengan suasana ilahi.
Pakaian putih kesucian mereka akan diharumkan dengan bau wangi di taman Tuhan. Wajah mereka akan memantulkan cahaya wajahnya, menerangi jalan untuk kaki yang tersandung dan lelah. Ini ditulis di dalam Khotbah di atas Bukit halaman 151 dan 152. Ya, betapa manis sifatnya nyata dalam kehadirannya. Roh yang sama akan dinyatakan dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, jadi inilah bagaimana Tuhan kita kembali lagi memberikan kita amaran. Amaran yang begitu indah. Ya, setiap amaran-amaran yang diberikan, firman Tuhan yang diberikan itu bukan menjadi suatu beban untuk kita. Tapi itu menjadi suatu kekuatan untuk kita. Supaya kita dapat mengatakan, Tuhan, apa lagi yang harus saya perbaiki di dalam kehidupan saya? Tuhan, bantu saya Tuhan. Supaya hari demi hari saya boleh mengoreksi akan diri saya. Ya, sehingga saya dapat mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu akan terpancar dalam setiap tingkah laku kita, dan orang lain akan melihat itu dan mereka juga akan merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, jadi sudah banyak contoh-contoh para nabi-nabi atau para rasul itu di dalam firman Tuhan. Mereka juga mempunyai kelemahan. Ya, banyak kelemahan di dalam diri mereka. Tetapi bagaimana mereka mau mempunyai semangat untuk terus maju. Ya, sehingga Tuhan dapat menyertai mereka, memberikan mereka yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka tidak memikirkan lagi apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka pakai. Bagaimana dengan keluarga mereka, mereka serahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang akan menjaga mereka. Tuhanlah yang akan pelihara mereka. Ya, tapi ada juga di sisi lain, ya, ada orang-orang yang mungkin mereka merasakan, ya, bagaimana kalau kita harus menjadi terang di dalam keluarga kita. Yaitu tentu juga hal yang baik. Mintalah hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, kalau kita diutus di keluarga kita untuk menjadi terang, di situ kita lakukan. Ya, tapi bagaimana kita mendidik mereka dengan prinsip surga? Mendidik mereka supaya mereka mengerti bahwa kehidupan di dunia ini hanya untuk melayani Tuhan. Bahwa kehidupan di dunia ini hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Ya, itulah yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh dan kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, bagaimana firman Tuhan pada saat ini kembali memberikan kita ya kekuatan, memberikan kita hal-hal yang baru sehingga kita dapat melakukan itu, sehingga kita dapat meminta tuntunan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu boleh turut atau sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, tentunya kita sudah mempelajari firman Tuhan mungkin di pagi hari, di sore hari, dan malam hari. Ya, biarlah firman itu jangan hanya berlalu, tetapi bagaimana kita meminta Tuhan ya untuk dapat memberikan kita suatu pengalaman yang belum pernah kita alami. Sehingga itu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Karena dengan pengalaman itulah ya maka kita akan diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, bagaimana kehidupan Yesus pada saat Dia berada di dunia. Yesus hidup di keluarga Yusuf dan Maria. Kehidupannya sangat-sangat sederhana. Tetapi bagaimana Dia tidak mengeluh. Ya, Yesus tidak pernah komplain apapun. Ya, Dia terima apa yang sudah Dia lakukan di dalam kehidupannya. Dia terima kalau Dia harus bekerja dengan ayahnya di bengkel pertukangan kayu. Dia terima semuanya. Dia menerima itu dengan penuh sukacita. Dia menjalankan itu dengan sepenuh hatinya. Ya, dikatakan juga bahwa dia tidak mempunyai bantal untuk mengalas akan kepalanya. Dia harus
pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dan dia harus menumpang di rumah-rumah, bagaimana yang di tempat yang dia akan mengajari orang-orang. Dia tidak malu dengan semua itu. Dia lakukan itu karena inilah yang harus dia lakukan. Ya, ada orang-orang yang akan diutus oleh Bapaknya untuk menerima Yesus dan murid-muridnya. Ya, karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Pastinya Tuhan memegang semua kendali. Kalau kita mau terus berpaut kepada Tuhan, kalau kita mau menuruti akan setiap perintahnya. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu semangat yang baru untuk kita boleh tetap menjalankan akan misi Tuhan di atas dunia ini. Ya, karena di akhir dunia ini setan akan bekerja keras untuk menjatuhkan umat manusia. Ya, biarlah kita mau menerima akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Biarlah komitmen demi komitmen itu kita doakan dan kita dapat lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.